Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Di kampung Tumaritis yang terkenal adem ayem, 3 punakawan Betawi, Petruk, Gareng, dan Bagong, mendapatkan tugas dari PT Rubber Nusantara untuk menjaga hutan karet di Sumatera. Tapi siapa sangka perjalanan mereka naik bus menuju Pelabuhan Merak justru membuka tabir misteri yang selama ini tertutup rapat. Dengerin baik-baik, lu bertiga dimanapun tempatnya, jin atau siluman ada di mana-mana. Dan lu semua harus hati-hati. Doa yang udah gue kasih semalam, udah lu apalin belum? Udah, Beh. Ih, Babe, tenang aja. Semua doa yang Babe kasih udah Aye apalin. Hantu lewat depan Aye juga sekarang kecil. Jangan bacot doang lu, Truk. Tugas ini penting. Itu amanah Babe. Habis dari sana, bisa nggak mampir dulu ke pantai Pasir Putih ya Bang? Tenang aja, kalau perjalanan aman, kita mampir-mampir dulu, Gong. Dengan mengendarai mobil losbak yang disewa, akhirnya mereka pun sampai di terminal Kampung Rambutan. Mereka pun mulai mencari bis menuju Pelabuhan Merak. Dan setelah menemukannya, mereka pun mulai masuk ke dalam bis itu. Bis itu sangat sepi, lampunya redup, anginnya dingin kayak kulkas bocor. Hanya ada beberapa penumpang di dalamnya yang wajahnya pucat dan menunduk. Gareng dan Bagong duduk di bangku tengah, sedangkan Petruk duduk di bangku depan. Nih bis kok kayak bis bekas kuburan ya. Sepi amat, Reng. Udah diem Truk, kita musafir, jangan ngomong sembarangan. Itu kenapa penumpang depan dari tadi nggak gerak-gerak ya Bang? Kayak patung. Semua penumpang tampak aneh. Ada seorang ibu memeluk tas rapat-rapat sambil menatap keluar jendela. Ada pula bapak-bapak yang wajahnya pucat seperti habis disedot darahnya. Tapi mereka diam, terlalu diam. Bis pun jalan, namun setelah 1 jam perjalanan, tiba-tiba bis mendadak gelap, mesin mati, ban seperti melindas sesuatu. Apaan nih? Kayak ngelindes orang. Bang, coba cek dulu, jangan panik. Waduh, itu suara beneran? Apa speaker film horor Bang Gareng? Kita turun aja yuk. Gue penasaran. Ada apa, Pak? Itu di sana. Dari kejauhan muncul siluet seseorang perempuan berjalan pincang ke arah mereka. Rambutnya panjang, matanya keluar,
Bajunya putih lusuh dan kaki kirinya seolah patah. Astaga, Bang Petruk, tuh cewek baju putih. Tenang Gong, kalau cantik gue deketin, kalau serem gue kabur. Perempuan itu semakin dekat. Tubuhnya kurus seperti tinggal tulang belulang. Itu bukan manusia. Truk, Gong, mundur. Perempuan itu pun mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah bis. Mereka pun kembali ke bis, tapi penumpang satu persatu mulai menghilang. Bangku kosong, tas tertinggal, baju tersisa, seakan mereka menguap begitu saja. Lah kok hilang? Padahal masih ada tadi. Jangan-jangan ini bis hantu lagi. Enak aja, tadi kan abang lihat sendiri ada penumpangnya. Sekarang kok tahu-taunya menghilang? Babe Semar bilang kan tadi jin dan siluman di mana tempatnya selalu ada. Jangan-jangan ini maksudnya. Bis pun dinyalakan oleh sopir dan mulai berjalan kembali. Lampu ruangan berkedip-kedip. Di jok paling belakang, Petruk melihat sesuatu. Gareng, itu bukan bayangan kan? Petruk, Gareng, dan Bagong melihat dengan seksama. Semua penumpang yang hilang kini muncul kembali. Namun, wujud mereka tinggal tulang belulang, bergerak-gerak, lalu berbicara. Kembalikan kami ke rumah. Ternyata penumpang itu adalah arwah warga yang kecelakaan di tol Merak. Mereka tewas karena supir yang ugal-ugalan. Jasad mereka meminta tolong. Arwah mereka menumpang bis-bis lain yang menuju Merak, berharap bisa kembali pulang ke alam nyata. Hantu perempuan yang mereka lihat tadi muncul di tengah lorong bis. Kalian dikirim Babe Semar kan? Loh, kok lu kenal babe gue? Babe kalian terkenal di dunia nyata maupun di alam gaib. Dan secara kebetulan kalian anak-anaknya lewat tol ini untuk mengungkap kematian kami. Dan kalian bertiga ini adalah pilihannya. Petruk dan Bagong langsung saling pandang. Kita dipilih. Masa iya hantu pada percaya sama kita? Bukan percaya, tapi karena kebetulan kalian lewat tempat ini. Bis tiba-tiba berubah seperti berada dalam dunia lain. Jalanan sepi, gelap, dan di kiri kanan hanya terlihat gelap gulita. Penumpang arwah lalu berbicara lagi kepada mereka. Tolong, kembalikan kami ke dunia nyata. Kami masih ingin hidup. Bang Gareng, Ayi takut. Ayi mau turun aja dah. Tenang, kita bukan musuh. Kita bakal bantu mereka, Gong. Hantu perempuan itu pun mendekat ke Petruk. Kau yang paling berisik, tapi hatimu paling bersih. Ingat apa kata Babe? Ia pun menyentuh dahi Petruk. Sekejap Petruk melihat visi dari pesan Babe Semar. Pokoknya, apapun yang terjadi, jangan lupa rapalkan doa ini. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Sekejap, bis kembali normal, melaju di jalanan menuju Merak. Penumpangnya semuanya hilang. Hantu perempuan itu melepaskan tangannya dari dahi Petruk. Reng, Gong, ayo cepet kita baca doa-doa yang udah Babe kasih kemarin. Siap, Truk. Mudah-mudahan mereka tenang di alam sana dan tidak meminta untuk kembali ke dunia nyata lagi. Pagi hari, saat mereka turun dari bis di Pelabuhan Merak, Petruk melihat-lihat artikel di sebuah website.
Judulnya, Kecelakaan Bis Horor Merak. 12 penumpang tewas terlindas truk. 1998. Petruk pun terdiam, lalu Gareng pun menegurnya. "Lu kenapa, Truk?" Petruk menelan ludah. Reng, Gong, ternyata bener apa yang diceritakan oleh hantu perempuan semalam tentang bis itu. Gareng dan Bagong melihat HP-nya Petruk. "Betul juga, Ye. Ya udah, yang penting mereka sudah kita doakan. Mudah-mudahan mereka tidak menakut-nakuti orang lagi di jalan tol." Iya bang, yuk kita pesen tiket kapal feri. Sialan, kirain banyak penumpang, tahu-taunya hantu semua. Tekor dah gue, cuma nganterin doang kemari. Nasib. Kadang yang menakutkan bukan hantunya, tapi kebenaran yang ingin mereka sampaikan. Arwah di bis Merak itu cuma satu dari sekian banyak jiwa yang kehilangan jalan pulang. Mereka tidak muncul buat menakut-nakuti, tapi buat memberikan tanda kalau ada rahasia besar yang masih belum terungkap. Dan kalau peristiwa itu muncul lagi di perjalanan malam, siapa yang tahu, mungkin gantian kalian yang mereka tumpangi untuk mencari jalan pulang. Karena beberapa kisah masih belum selesai sampai di sini.